Oke kawan, ternyata kerja Komnas HAM masih kayak ayam sayur, lembek, lemah, takut sama intimidasi atau diduga suap oleh komplotan Rudiana ya. Kenapa Rudiana gugun Aris Papua yang sudah menganiaya tidak diadili? Padahal Komnas HAM itu mempunyai wewenang ya. Jadi misal terjadi pelanggaran HAM, menurut pasal 18 Undang-Undang Pengadilan HAM dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, dan Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat, yaitu tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang HAM. Oke, saya lanjut ya. Dan jika ada bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan tersebut disampaikan kepada penyidik, yaitu Jaksa Agung, dalam waktu 7 hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana seseorang yang karena perbuatan atau keadaan berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat. Jika penyidik berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap, maka penyidik segera mengembalikan hasil penyidikan dan kekurangan tersebut wajib dilengkapi oleh penyidik. Jadi untuk Komnas HAM ini bisa menyidik atau menyelidiki Rudiana, Gugun, dan Aris Papua, juga oknum-oknum lain ya, komplotannya Rudiana yang telah menganiaya karena bukti sudah kuat, dan dalam hasil visum pun itu kayak Sudirman itu ya. Sudirman tuh ditembak peluru karet punggungnya 3 kali sampai cacat permanen, dan bekas-bekas luka di tengkorak kepala para terpidana itu sebagai bukti visum. Jadi kenapa kok nggak ditindaklanjuti, tidak di follow up oleh Komnas HAM? Mari kita simak langsung gas. Komnas HAM sudah mengatakan ada 3 pelanggaran. Mengapa baru sekarang, Pak Uli? Baik, tentu untuk proses pemantauan terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, kami ada prosesnya sesuai dengan SOP yang ada di Komnas HAM, khususnya SOP pemantauan. Sebenarnya kami dari mulai melakukan Juni 2024 gitu, melakukan pemeriksaan terhadap meminta keterangan juga terhadap beberapa pihak. Begitu juga terhadap saksi, sehingga kami membutuhkan waktu. Dan sebenarnya dari Juni September udah selesai, itu waktu yang cepat, sekitar kurang lebih 4 bulan ya kami menyelesaikan pemantauan. Jadi ada beberapa tahapan yang kami lakukan gitu, termasuk juga kami melakukan pemantauan ke lapangan, tinjauan ke lapangan ke Cirebon. Nah itu juga kami untuk melihat fakta-faktanya gitu, dan juga menemukan fakta-faktanya. Halo kawan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, sambil menunggu terbebasnya 7 terpidana tak berdosa ya, kita simak dari Komnas HAM ya. Ini saya lihat nih keterangan dari Komnas HAM ini tidak valid, dan Komnas HAM seolah-olah seperti kayak ayam sayur ya. Jadi nggak punya power, nggak punya kekuatan, nggak tegas. Ini harusnya seluruh petinggi Komnas HAM itu harusnya diganti ya sama yang muda-muda, yang berani-berani, yang tangguh-tangguh, bukan lembek-lembek kayak ayam sayur gini ya, dan pakai burung segala. Oke, kita simak ya. Dan yang tahun 2016 aduan itu sebenarnya Komnas HAM sudah meminta konfirmasi ke Irwasda Polda Jabar dan juga Bidprovam Polda Jabar. Nah, dan itu ketika kasus pembunuhan Vina dan Eki ini menjadi atensi publik bulan Mei, tentu Komnas HAM menaruh juga atensi itu. Meskipun aduan yang lama, kami juga sudah ada sebenarnya saran kepada Polda Jabar dan juga Polres Cirebon agar penyelesaiannya juga memperhatikan hak-hak dari tersangka, karena waktu masih tersangka ya, dan terdakwa begitu. Baik, Pak Uli mungkin bisa dijelaskan lebih rinci soal hasil pemantauan Komnas HAM yang kemudian menyatakan ada pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan, dan pelanggaran atas bebas dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Apa yang ditemukan kemudian menyimpulkan seperti ini, dan siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kemudian Komnas HAM menyebutkan pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu secara spesifik?
Betul, ada 3 jenis pelanggaran terkait dengan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang asasi manusia. Pertama, hak atas bantuan hukum, kedua, hak atas bebas dari penyiksaan, dan yang ketiga adalah hak terdakwa bebas dari tindakan sewenang-wenang, terutama penangkapannya. Dan untuk hak atas bantuan hukum, absennya advokat gitu ketika proses penyelidikan dan penyidikan di Polresta Cirebon sekitar akhir Agustus sampai awal September. Kami sudah minta keterangan termasuk juga ke advokatnya Ibu Titin dan rekan-rekan, dan juga kepada 8 terdakwa gitu. Nah, kami sudah minta keterangan, kemudian juga kami minta keterangan ke penyidik pada waktu itu, dan juga kepada Bitpofam Polda Jabar gitu. Ini dilakukan ya Pak, ada kesulitan tidak ketika menanyai atau meminta keterangan dari penyidik untuk penyidik yang di 2016? Tidak kesulitan. Kami Bisa dilakukan oleh Komnas HAM ya? bisa dilakukan Komnas HAM. Berapa penyidik Pak yang diperiksa oleh Komnas HAM? Waktu itu penyidik dari unit narkoba, Kasat Serse, kemudian juga dari tahanan itu, kemudian juga dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, dan juga kami bisa mengakses ke rutan gitu di LP rutan yang ada di Bandung di 2, karena kami harus ketemu dengan para terdakwa yang sedang menjalani hukuman gitu. Oke. Nah, Lalu prosesnya setelah ini seperti apa Pak Uli? Kami juga mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada Polda Jabar dan juga Irwasum dan Irwasda Polda Jabar, Polresta Cirebon, yang sudah memberikan akses dan informasi kepada kami. Dan selanjutnya, tadi dari kesimpulan itu, akan bantuan hukum kami juga menemukan bahwa ada putusan etik dari Bitpopam Polda Jabar dan si Popam Polresta Cirebon tahun 2017 sekitar bulan Maret. Itu memang juga ada terkait dengan absennya hak atas bantuan hukum. Nah, jadi temuan kami terkonfirmasi sebenarnya. Begitu juga hak atas bebas dari penyiksaan, itu juga sudah terkonfirmasi karena kami minta keterangan kepada terdakwa, kemudian kami melakukan menganalisis hasil digital forensik gitu, Komnas HAM. Kemudian juga kami mengkonfirmasi ke Bitpopam Polda Jabar dan Ditreskrimum Polda Jabar, dan ada sidang etik, putusan sidang etik yang juga menyebutkan adanya penyiksaan gitu terhadap di waktu itu di tahanan. Digital forensik masalah apa terserah Anda ngomongnya. Yang saya tanyakan, yang pelaku penganiaya itu kan jelas Rudiana, juga Gugun. Saksinya banyak, saksi fakta, saksi kunci mengatakan itu semua. Dari 8 terpidana mengatakan bahwa dianiaya oleh Aris Papua, Gugun Gumilar, dan Rudiana. Kenapa tiga-tiganya itu bisa lolos, tidak terjerat hukum? Yang terjerat hukum hanya yang di polsek, yang melaporkan bahwa itu kasus kecelakaan. Itu aja cuma kena teguran etik. Enak amat, nggak ada pidananya. Nah, ini saya ragu ya. Saya ragu dengan kerja Komnas HAM, meragukan. Saya duga kerja Komnas HAM sangat meragukan. Karena seperti ketakutan, seperti ayam sayur. Oke, lanjut ya. Baik, Pak Uli, mohon maaf saya harus skeptis karena kita tidak pernah mendengar informasi ini. Ini bahwa ada putusan etik, bahwa ada sidang etik di 2017, bisa diyakinkan kepada publik bahwa ini memang terjadi di 2017 atau jangan-jangan laporannya baru dibuat di 2024? Tentu itu kami konfirmasi, dan kami juga mempelajari sama putusannya, gitu. Nah, itu yang kami dapatkan, gitu. Dan tahun 2000 kami baru dapatkan memang sekitar bulan Agustus. Baru tahun ini kan ya Pak Uli? Nah ini, oke, Mbak jurnalis bertanya ya sama Pak Ruli Komnas HAM. Ada 3 pelanggaran, yang satu tidak didampingi penasihat hukum, yang kedua ada unsur penganiayaan, dan yang ketiga apalagi itu. Oke, kita tunggu jawabannya ya. Tadi Oke. ketika kami minta keterangan ya. Baik, saya pindah dulu ke Ibu Titin. Bu Titin, apa menurut Anda apa makna dari temuan Komnas HAM dan kemudian rekomendasi Komnas HAM, dan mungkin bisa koreksi, tapi saya baru mendengar bahwa ternyata di 2017 pernah ada sidang etik dan ada putusannya. Silakan Bu Titin. Ada 3 ya, tanpa pendampingan hukum. Yang kedua penyiksaan, yang ketiga tindakan yang semena-mena atau penangkapan yang sembarangan. Oke, kita lanjut. Ya, kalau mengenai rekomendasi Komnas HAM yang saya dengar di 2024 ini, walaupun sudah sangat terlambat, ya buat saya ini suatu kemajuan lah. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan gitu. Artinya ketika 2016 tanggal 13
September 2016 saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan itu kan ada Sudah minta keterangan ke penasihat hukum, yaitu ke Bu Titin, dan ke 7 terpidana tak berdosa. Semuanya sudah dimintai keterangan sama Komnas HAM. Terus hasilnya apa? Hasilnya apa? Kenapa Rudiana tidak terlibat? Kenapa Gugun tidak terlibat? Yang jelas-jelas dia itu menyiksa. Dan Rudiana juga Gugun itu namanya tertera di BAP ya. Untuk Gugun itu sebagai penyidik, dan untuk Rudiana sebagai pelapor. Padahal pelaku penangkapan ilegal. Oke, kita lanjut. 9 item itu jelas sekali rangkaian uraiannya seperti apa yang terjadi di 2016 sejak tanggal 31 September sampai saya menghadap Komnas HAM. Tetapi memang baru 5 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, Saya tetap percaya sama Bu Titin. Saya nggak percaya sama Komnas HAM. Nggak jelas Komnas HAM nggak punya bukti, nggak punya data, tidak bisa menunjukkan data. Bahkan foto-foto dari orang yang dianiaya, 8 orang yang dianiaya itu nggak punya berkas-berkasnya. Kok bisa Pak Anda ngomong kayak gitu? Anda ngomong harusnya berdasarkan fakta dan data. Nah, ini ngomong nggak ada senjata apa-apa, ini ragu Pak. Saya ragu dengan kinerja Komnas HAM, saya meragukan. Saya lebih percaya dengan apa yang diungkapkan oleh Bu Titin. Oke, lanjut. dan itu pun suratnya ke Irwasda Polda. Tapi apapun yang terjadi, nah ketika viral itu kan saya dipanggil kembali pada tanggal 22 Mei, saya dipanggil kembali. Komnas HAM ternyata masih menyimpan berkas saya, berkas ini yang rincian materi pengaduannya, tetapi juga masih menyimpan klarifikasi kepada Irwasdanya Polda Jabar, tetapi gambar ini sudah hilang. Akhirnya Komnas HAM meminta kembali pada tanggal 22 Mei 2024 setelah viral. Itu pun setelah saya speak up di media bahwa sebenarnya dari 2016 saya sudah menyatakan itu. Yang diperiksa Kasat Sersa Polres Cirebon, penyidik. Cuma permasalahannya kok Rudiana sama Gugun nggak ada. Yang Rudiana dan Gugun itu sebagai penyidik ya di BAP. Rudiana pelapor, Gugun penyidik, itu ada di BAP. Kenapa nggak kena pidana Pak? Kok bisa lolos si Gugun sama Rudiana? Dia kan biang keroknya. Kenapa kok bisa lolos? Anda sebagai personel dari Komnas HAM, Anda kurang tegas Pak. Anda nggak berani sama mungkin intimidasi dari oknum, terutama oknum komplotannya Rudiana. Dan yang kena hukuman, yaitu kena hukuman teguran etik. Itu sudah dikatakan Bu Titin bahwa yang kena hukuman teguran etik itu adalah oknum polisi yang melaporkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa laka lantas. Itu Pak yang kena hukuman. Dan yang di Kanit itu yang kena sudah 1 Pak, cuma 1 yang kena. Rudiana lolos, Gugun lolos. Yang kena cuma 1, cuma dikasih surat teguran kode etik. Itu kerja Anda gimana itu? Itu kan harusnya pidana. Kan jelas-jelas penganiayaan. Dan di tahun 2024 ini kerja Anda apa? Anda itu kayak nggak punya nyali, kayak ayam sayur. Harusnya Anda itu udah diganti dengan anak-anak muda yang tegas-tegas dan berprestasi ya, yang cerdas. Jangan penakut kayak gitu Pak. Jangan-jangan saya duga ini ada sesuatu nih, ada dan di balik batu. Jangan-jangan ada saya duga, jangan-jangan Anda disogok ini, jangan-jangan. Oke, lanjut. Nah, mengenai kode sidang, kode etik bagi justru saya tidak mendengar itu. Jadi justru yang saya dengar pada saat Saka Tatal dipanggil kembali ke Polda Jabar 2024 setelah penangkapan Peggy, kemudian ada komunikasi, karena saat itu Saka Tatal dilakukan pemeriksaan, saya bilang dan menyatakan dia dianiaya pada tahun 2016, ada komunikasi yang tetap dianggap harus terjadi peristiwa di 2016. Saya sempat menyatakan, saya sudah lapor ke Propam Polda, saya bilang di 2016 tanggal 7 September. Tetapi saat itu salah satu anggota menyatakan, ya kan sudah ada Bu hukuman bagi anggota. Iya, saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan tindakan penganiayaan seperti saya yang melaporkan ke Propam Polda maupun ke Komnas HAM, tetapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Anda bicara di tahun 2017 sudah ada hukuman sidang etik, dan ada beberapa personel dari unit narkoba, ada yang terkena hukuman etik ya, teguran yang berupa surat teguran.
yang katanya tahun 2020 anak buah Rudiana itu meninggal dunia, dan kasat narkoba pun juga meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Ini yang benar yang mana Pak? Anda punya bukti nggak? Apa cuma ngomong? Buktinya mana? Kalau di tahun 2017 itu ada sidang etik yang terkena sanksi-sanksi siapa aja? Buktinya mana? Yang saya tanyakan, Rudiana, Gugun, Ares Papua, 3 orang itu sama Anwar, 4 orang itu, apakah dia terkena teguran kode etik, pidana atau apa? Nyatanya dia nggak kena apa-apa. Anda kalah sama 3 oknum komplotan itu. Anda takut berarti. Anda waktunya diganti nih. Waduh, bikin geram. Jangan gitu Pak, yang tegas Pak. Anda jadi pejabat Komnas HAM tuh yang tegas, harus bisa melindungi masyarakat kecil, masyarakat lemah, orang yang teraniaya, orang yang disiksa. Jangan malah berpihak pada oknum-oknum polisi bejat. Lanjut. Waktu itu salah satu anggota menyatakan, kok ibu tahu? Ya tahu lah, saya bilang yang dihukum kan yang itu kan yang dari Polsek Talun. Saya hanya jawab itu. Jadi mengenai kode etik yang berkaitan dengan penanian, malah saya tidak dengar itu. Saya justru dengar 2017 itu yang dihukum itu yang melakukan olah TKP di Polsek yang menyatakan itu kecelakaan gitu sih. Baik, kalau saat ini kemudian Komnas HAM mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pemeriksaan kepada penyidik-penyidik yang terlibat di 2016 dan sudah ada putusan etik, ada putusannya nih Bu Titin. Kira-kira bisa percaya tidak Bu Titin bahwa itu memang ada terjadi di 2017 atau jangan-jangan ini baru dibuat di tahun 2024 setelah kasusnya naik lagi? Karena gini Mbak, setelah pada bulan Mei saya dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada tanggal 20 Juli 2024, saya kan terus berkomunikasi dengan anggota Komnas HAM. Gimana sih Pak perkembangannya 2016? Oke lah, saat itu tidak terbuka, tapi kan sekarang sudah viral. Saya bilang tanggal 20 Juli 2024